Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Juni ini masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesua HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi demikian. Sama seperti Bapa mengasihi aku dan aku mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan tinggallah di dalam kasihnya. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu, dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Ditegaskan di sini, supaya sukacita daripada Yesua HaMasiah tinggal dalam kita, dan sukacita kita itu menjadi penuh. Saudara, hampir semua manusia mendambakan hidupnya bersukacita. Dan ada yang dengan menuntut ilmu, belajar sungguh-sungguh, buka usaha, bekerja, membangun ini dan itu dengan harapan dia dapatkan itu nanti ada sukacita. Tapi semakin banyak yang dikerjakan manusia, justru semakin hilang sukacitanya, karena sumber sukacita yang sesungguhnya bukan dari hal-hal yang duniawi atau hal-hal jasmani, tapi dari hal rohani. Hari ini saya berikan temanya, Roh Kudus membuat manusia bersukacita. Sekali lagi, Roh Kudus membuat manusia bersukacita. Sukacita itu suasana hati yang tenang, yang damai, tidak ada khawatir, tidak ada bimbang, tidak cemas. Yang ada adalah sukacita. Karena apa? Ada Yahweh yang bekerja di dalam dirinya, ada Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya, sehingga suasana hatinya menjadi sukacita. Nah, apa yang Roh Kudus kerjakan agar manusia dapat bersukacita? Yang pertama-tama, bahwa Roh Kudus membuat manusia taat pada firman Yahweh, maka hasilnya pasti bersukacita. Yahweh katakan dalam Yeskel pasal 36 ayat 27, Aku memberikan rohku kepada kamu, dan kamu akan mentaati firmanku, dan kamu akan bersukacita. Kehadiran roh Yahweh di dalam diri kita membuat kita taat pada firman Yahweh. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 yang berbunyi juga demikian, dan bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan, dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Jadi ketika roh Yahweh atau Roh Kudus di dalam diri kita bekerja, maka roh Yahweh itu, Roh Kudus itu membuat kita taat pada firman Yahweh. Saudara ingat ketika Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, mereka diberikan perintah Yahweh, jangan makan buah pohon yang di tengah taman, dan kalau kau makan, kau mati. Datang iblis menggodanya, makan saja Hawa,
maka kau tidak akan mati, tapi kau sama seperti Yahweh. Hawa dan Adam melanggar firman Yahweh karena menuruti kemauan si iblis. Maka di akhir zaman ini, saudara dan saya harus benar-benar dipenuhi Roh Kudus agar taat pada firman Yahweh. Otomatis kalau engkau dan saya taat pada firman Yahweh, pasti hatimu bersukacita. Ketika Adam dan Hawa melanggar firman Yahweh, mereka merasa telanjang, mereka takut, cemas, bersembunyi, dan mereka bersembunyi di balik pohon karena ada rasa takut. Kalau engkau takut di dalam hatimu, berarti engkau tidak taat pada firman Yahweh. Tapi kalau engkau taat pada firman Yahweh, pasti hatimu bersukacita. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan bagi kita? Roh Kudus itu menghibur manusia setiap saat sehingga hasilnya pasti bersukacita. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 dan 17 dan 26 yang berbunyi demikian. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya, namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Ayat 26, namun penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Saudara lihat di sini, kehadiran Roh Kudus menghibur manusia setiap saat, bukan sewaktu-waktu. Kenapa banyak orang pergi piknik, berjalan-jalan, menghabiskan uang, tapi tidak ada sukacita? Karena yang dia butuhkan bukan pemandangan yang indah, tapi kembali suasana hati. Hati itu ada roh. Ketika roh kita menyatu dengan Roh Kudus, otomatis kita pasti terhibur. Kalau kita terhibur, pasti bersukacita. Bahwa dikatakan kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang membuat hatimu bersukacita bukan uang, bukan harta, bukan kedudukan, tapi Roh Kudus, karena itu sumber penghibur sejati. Yang kedua, apa yang Roh Kudus kerjakan supaya kita bersukacita? Roh Kudus yaitu memberikan otoritas bagi manusia untuk mengalahkan si iblis dan membuang segala rasa takut, bimbang, cemas, khawatir. Dalam Lukas 10 ayat 19, aku telah memberikan otoritas kepadamu, yaitu kuasa untuk mengalahkan si iblis dan kalajengking, ya, si ular itu dan kalajengking. Jadi kita sudah diberikan otoritas menginjak ular dan kalajengking, artinya kita diberikan otoritas kuasa mengalahkan si iblis. Kalau kita sudah mengalahkan si iblis, pasti bersukacita. Di dalam 2 Korintus pasal 3:17 bahwa Tuhan itu roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi jangan sampai kita berkata aku penuh Roh Kudus tapi tidak ada sukacita, padahal kita sudah diberikan otoritas untuk mengalahkan si iblis. Dan juga kita tahu bahwa Yahweh itu, Yeshua HaMasyiah itu adalah Immanuel bagi kita. Ketika Yusuf takut menerima Maria, ketika dia hamil dari Roh Kudus, maka malaikat berkata, jangan takut mengambil yaitu Maria, sebab anak yang di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus dan disebut namanya Immanuel. Matius pasal 1 ayat 23. Artinya Elohim menyertai kita dalam keadaan apapun. Manusia atau keluarga, orang tua, anak
bisa terbatas waktunya. Tetapi Yeshua HaMashiach, dia adalah Immanuel, selalu menyertai kita. Karena Yeshua HaMashiach itu juga adalah Roh Kudus yang berubah menjadi manusia. Maka kita sudah diberikan otoritas untuk mengalahkan si iblis. Kalau kita sudah mengalahkan si iblis, pasti ada sukacita di dalam diri kita. Kebalikannya, ketika Adam dan Hawa tunduk pada si iblis, hilang sukacita dari hatinya. Maka perlu kita selalu bersekutu dengan Roh Kudus, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Sabat, tetapi setiap saat membangun hubungan dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu memberikan otoritas atau kuasa, kendali kepada kita untuk mengalahkan segala tipu daya daripada si iblis, sehingga kita ada sukacita. Kita ingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ya, di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13, maka berkuasalah roh Yahweh atas Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45-50, bagaimana Goliat menentang orang-orang Israel. Silakan yang berani melawan aku. Maka tampillah Daud yang sudah dipenuhi oleh roh Yahweh. Maka dia mengambil pengali-ali dan melemparkan batu tepat mengena di kening daripada yaitu Goliat dan mati. Jadi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, tidak perlu takut menghadapi iblis, karena kita sudah diberikan otoritas atau kendali melawan segala pekerjaan si iblis. Kalau kita mampu mengalahkan si iblis, pasti kita bersukacita. Yang berikutnya, apa yang Roh Kudus berikan kepada kita supaya bersukacita? Roh Kudus sudah memeteraikan kita menjadi milik Yahweh dan membuat kita dijamin pasti masuk surga. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20, jangan bersukacita karena roh-roh jahat itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah sebab namamu ada di surga. Jadi Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik Yahweh dan dijamin pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Sekarang banyak orang beragama, ya, mengikut gereja, tapi kalau ditanya nanti kalau kamu mati kemana, saya nggak tahu. Bahkan orang berusaha dengan beramal, ya, berbuat baik, mudah-mudahan amal dan perbuatan baik saya masuk surga. Tapi kalau diterima, kalau tidak, itu sangat mengerikan. Tetapi di dalam ajaran Yeshua HaMashiach dikatakan tadi, jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, bersukacitalah karena namamu ada di surga. Artinya kita sudah dijamin pasti masuk surga kalau hidup dalam Yeshua HaMashiach dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu memeteraikan kita menjadi milik Yahweh dan dijamin pasti masuk surga. Nah, kalau kita dijamin pasti masuk surga, otomatis kita bersukacita. Sambil contoh, ketika saudara mungkin mau pergi yaitu acara studi tour, saudara nggak punya uang, saudara dibayari orang, disediakan segala kebutuhanmu, mau rekreasi. Saya percaya saudara pasti bersukacita karena dibayarin segala kebutuhanmu. Itu baru hal tentang studi tour atau jalan-jalan. Kalau kita di dalam hidup kita dijamin kita masuk surga, bukan oleh karena perbuatan baik kita, tapi oleh karena jaminan Yeshua HaMashiach yang sudah memeteraikan kita menjadi miliknya melalui Roh Kudus, maka jangan sedih lagi, jangan takut mati. Kapanpun kematian itu datang, gak usah takut. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 1, hidup itu HaMashiach, mati itu adalah untung.
Ketika kita ingat di dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai 18, bagaimana Raja Nebukadnezar memberitahukan kepada Sadrak, Mesak, Abednego harus menyembah patung yang didirikannya. Kalau tidak, engkau akan dibakar. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, dengar ya Raja, ada Yahweh Elohim yang menolong kami, sehingga kami tidak mau menyembah patung itu. Tetapi seandainya Yahweh pun tidak menolong kami tidak akan menyembah patung itu. Dan mereka siap mati karena apa? Ada kepastian yang memberikan kemenangan kepada mereka, yaitu roh Yahweh. Sehingga mereka dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, tetapi tidak ada satu helai rambut pun yang terbakar, karena roh Yahweh memagari, melindungi Sadrak, Mesak, Abednego. Maka di akhir zaman ini juga, jangan engkau takut mati, karena besok lusa gimana kebutuhanku, gimana keperluan Indian itu, apakah aku bisa? Engkau tidak bisa, tapi ada Bapa di surga yang menyediakan. Kalau surga saja disiapkan bagimu, apalagi kebutuhan materi, itu hal kecil bagi Bapa di surga. Maka jangan pernah takut menghadapi kematian, sebab ada jaminan keselamatan dari Bapa di surga. Berikutnya, apa yang Roh Kudus kerjakan supaya kita bersuka cita? Roh Kudus memberikan yaitu hikmat untuk membuka rahasia Yahweh. Itu di dalam Daniel pasal 2 ayat 26 sampai 28, ayat 46 sampai 48. Bagaimana Raja Nebukadnezar punya mimpi, tidak ada yang bisa mengartikan, tetapi Daniel mengatakan ada Yahweh Elohim yang membukakan rahasia mimpimu itu. Jadi ketika kita hidup di dalam Roh Kudus memberikan hikmat atau pengetahuan khusus untuk membuka rahasia daripada Yahweh. Karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh, maka apa rencana Yahweh akan dibukakan melalui Roh Kudus. Berikutnya, Roh Kudus akan memberikan kita karunia hikmat untuk menyelesaikan masalah sehingga ada sukacita. Saudara ingat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat 28, bagaimana Salomo meminta hikmat untuk menyelesaikan masalah ketika dia menjadi raja. Maka muncullah 2 orang ibu yang memperebutkan anak kepadanya, yang satu mengatakan ini anakku, yang satu mengatakan ini anakku. Maka Salomo punya hikmat, taruh anak itu di atas meja, aku mau belah anak itu. Maka seorang ibu mengatakan, jangan belah, kasihkan saja sama orang itu. Salomo mengatakan, inilah ibunya. Jadi ketika kita dipimpin Roh Kudus, Dia memberikan hikmat, pengetahuan khusus bagi kita menyelesaikan setiap masalah demi masalah yang kita hadapi. Roh Kudus akan mengajarimu. Ketika engkau menyelesaikan masalah itu dengan pimpinan Roh Kudus, pasti ada sukacita yang besar. Maka hari ini, kalau engkau ingin bersukacita, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus setiap saat. Engkau pasti bersukacita. Segala kesulitan, tantangan hidup engkau bisa lewati karena Roh Kudus itu mengajarimu, membimbingmu, membawa engkau kepada rencana Yahweh yang indah. Biar melalui firman ini, iman saudara dan saya dikuatkan, diteguhkan, selalu hidup dalam Roh Kudus, pasti ada sukacita bagimu dan pasti dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah, dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas firman-Mu. Engkau sudah memberikan kami jaminan keselamatan melalui tubuh dan darah-Mu, dan Engkau juga memberikan kami Roh Kudus, sehingga kehadiran Roh Kudus itu memberikan kami sukacita. Kami tidak perlu takut mati sebab ada jaminan keselamatan daripada Engkau. Biarlah firman-Mu ini menjadi kuat, teguh di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka bersukacita dalam segala hal
apapun yang mereka sedang hadapi. Biarlah Engkau urapi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya tetap bersuka cita. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.